Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Aku spill dulu belanjaan aku untuk hari ini ya. Jadi aku beli tahu ini 3.000 dapat 5. Terus aku juga beli nangka. Ini untuk nangka satu bungkusnya harganya 2.000, aku beli 2 bungkus. Terus aku juga beli pare, ini pare 3.000 dapat 2, sama yang terakhir daging ini 11.000. Kurang lebih 1 ons kayaknya ya. Jadi belanjaan ini habisnya 21.000 dan hari ini aku mau masak 3 menu, teman-teman. Oke, yang pertama di sini aku bakalan ngerebus dulu untuk nangkanya. Ngomong-ngomong, ini kayaknya pertama dalam seumur hidup aku masak nangka ya. Biasanya itu beli atau dikasih, yang pokoknya tinggal makan. Tapi berhubung kali ini kepengen gitu ya, penasaran gimana sih kalau aku masak nangka muda. Jadi ini yang pertama mau aku rebus, terus di sini aku kasih baking soda karena katanya ini ngerebus nangka tuh kan lama, jadi biar cepet aku kasih aja baking soda sedikit. Terus ini nggak aku cuci karena dia kan bergetah gitu ya, males lengket-lengketan, jadi udah aja langsung aku rebus begini. Dan untuk masak nangkanya di sini bakalan aku kasih santan ya nanti, karena aku keinget punya santan kara yang aku beli pas belanja bulanan. Kepengen juga ditumis sih, dulu tuh emak pernah masak nangka ditumis terus dikasih daun melinjo gitu, rasanya enak banget. Tapi berhubung di sini nggak ada melinjo, ya udah aku masak aja di santan nanti. Terus sambil nunggu di sini aku juga mau goreng tahu. Ini tahunya udah aku cuci, terus mau aku potong-potong kecil. Ini mau aku bikin balado. Balado tahu ini bakalan aku campur sama daging yang tadi aku beli ya, biar banyak, biar kayak ada dagingnya gitu. Emang daging sih. Tapi dagingnya sedikit, tahunya yang banyak, nggak apa-apa lah ya. Terus lanjut, ini aku goreng aja, jadi aku bagi 2 biar cukup sama minyaknya. Sambil nunggu di sini aku mau nyiapin bumbu untuk nangka mudanya. Ada lengkuas, kunyit, kemiri, daun salam, dan juga serai, bawang putih dan bawang merah sama cabe. Aku pakainya 1 biji aja biar nggak pedes-pedes, nanti pedesnya di baladonya ya. Untuk nangkanya ini udah mateng, mau aku angkat, terus aku cuci biar cepet adem gitu ya, terus sama ngilangin bekas baking sodanya gitu. Ini aku rendam dulu biar agak hangat, terus nanti baru aku peres, karena kalau nggak diperes itu bakalan nyimpen air. Untuk saluran air di wastafelnya itu aku tutup dulu, jadi biar nggak panas-panas langsung ngalir ke saluran airnya ya. Katanya di situ banyak penunggunya, entah itu ada kuman, ada apapun, biar nggak mati ya bakteri pengurainya. Jadi aku biarin dulu di wastafel, nanti kalau udah hangat baru aku buang tuh airnya. Ini aku juga sambil manasin air dan langsung aku tinggal ya, nggak usah diajak ngerumpi, nanti nggak selesai-selesai masaknya. Terus aku mau ngulek bumbunya. Di sini yang pertama seperti biasa aku ketumbar, kemiri sama kunyit itu aku halusin dulu biar benar-benar halus. Terus sebelum ngulek di sini aku mau geprek serai sama laosnya dulu biar ulekannya nggak kotor duluan ya, karena nanti kalau udah dipakai buat ngulek-ngulek baru dipakai buat geprek itu bakalan muncrat-muncrat ya kan, bekas yang nempel di ulekannya. Oke, lanjut aku mau ngulek-ngulek. Ini kunyit, kemiri, dan juga ketumbarnya. Kalau udah halus baru aku masukin bumbu selanjutnya, yaitu bawang putih dan cabenya ya. Untuk cabenya aku iris-iris dulu biar lebih gampang halusnya. Oke, jadi kira-kira beginilah ya halusnya. Pokoknya kalau untuk cabai dan bawang putih nggak halus-halus banget tuh nggak masalah. Yang penting kunyit, kemiri, sama ketumbarnya. Karena meskipun udah dimasak, kalau ngulek kemiri, ketumbar, dan juga kunyit itu nggak halus, itu bakalan nggak enak banget dimakan ya kan. Terus lanjut, di sini air udah mendidih, mau aku pakai untuk ngerebus daging ya. Jadi untuk dagingnya ini bakalan aku ambil untuk kaldunya gitu. Lanjut, di sini aku mau ngirisin bawang merah seperti biasa ya. Bawang merah itu pasti aku iris-iris. Jarang banget aku ngulek bawang merah.
karena berasa kayak lebih wangi, iya nggak sih, atau perasaan aku aja nih. Oke, balik lagi ke tahunya aku. Ini udah matang semua biar cepet ya. Jadi cuma di awal sama di akhir doang ngambil video tahunya. Tahunya aku angkat, terus lanjut aku mau numis bawang merah. Ini untuk bikin bumbu nangka mudanya ya. Bawang merah dulu seperti biasa sampai wangi. Kalau udah baru masukin bumbu aromatiknya atau lengkuas, daun salam dan juga serai. Terus habis itu baru masukin bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Ini dimasak aja sampai wangi semua, pokoknya sampai nggak langu gitulah ya. Kalau udah di sini bakalan aku tambahin air. Ini airnya aku pakai untuk bersihin cobek. Sayang gitu ya kalau harus dibuang percuma, dicuci gitu kan jadinya terbuang percuma. Dan ini bumbunya udah mendidih, terus lanjut aja aku masukin ke panci yang lagi aku pakai untuk rebus daging. Ini dagingnya masih tetep ya, belum aku angkat. Aku ngangkatnya nanti kalau udah matang, jadi biar benar-benar kaldunya keambil di kuah, biar makin seger, makin enak ya sayurnya. Ini seperti biasa juga penggorengannya aku bersihin pakai kuahnya. Lanjut aku masukin nangka yang udah aku peres airnya. Ini kenapa aku baru masukin, karena ini yang rebus tadi pertama itu dia agak matang, jadi kalau dimasukin dari tadi takutnya tambah lodoh gitu, makanya baru aku masukin. Terus nggak lupa aku mau ngambil santan aku. Nah ini belum dipakai sama sekali, mau aku pakai 1 biji aja, dan ini langsung aja aku tuang di sini ya. Terus seperti biasa juga, ini biar nggak mubazir, aku kocakin dulu bekas bungkus santannya pakai air, jadi nggak ada santan yang kebuang, semuanya kepake. Terus di sini mau aku tambahin garam lagi karena tadi kan baru sedikit, sama aku kasih juga gula pasir sama kaldu jamur pastinya ya, biar makin nampol rasanya. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja sebentar, pokoknya tunggu sampai airnya mendidih lagi baru nanti aku matikan. Masya Allah, ini makan pakai beginian aja tuh udah nikmat banget. Aslinya ini kata-kata untuk menghibur diri ya, menyenangkan hati. Sebenarnya kalau dikasih makanan yang mewah juga nggak bakalan nolak tahu, ya kan? Udah, ini udah matang alhamdulillah. Lanjut mau aku keluarin harta karunnya, cielah harta karun. Daging yang tadi aku rebus di sini, ini mau aku keluarin sekarang. Terus lanjut mau aku iris-iris karena ini mau aku pakai untuk campuran balado tahu ya. Diiris kecil-kecil aja biar merata gitu, jadi berasa kayak banyak padahal cuma 1 ons. Videonya aku percepat aja ya karena perjalanan masih panjang. Dan di sini aku mau lanjut untuk nyiapin bumbu untuk bikin baladonya. Aku cuma pakai bumbu dasar aja. Ini aku udah nyiapin cabai besar. Di sini aku pakai cabai besar aja, nggak pakai cabai rawit karena memang pas aku bikin video ini kondisi tenggorokan aku tuh lagi nggak enak banget, perih buat nelen gitu. Jadi belum berani makan yang pedes-pedes karena memang yang makan pedes di rumah paling aku aja ya. Jadi ya udah, ini pakai cabai besar aja, terus aku halusin, aku tambahin garam sedikit biar lebih gampang halusinnya. Ini kalau udah halus begini lanjut aku tambahin bawang putih, baru aku ulek-ulek. Kalau untuk bawang putihnya pokoknya nguleknya sesuai selera aku lah. Terus yang terakhir ini aku mau ngirisin bawang merah. Oke, anggap aja ngiris-ngirisnya udah selesai. Terus lanjut di sini aku mau nuang minyak, dan untuk minyaknya di sini aku pakai minyak bekas goreng tahu tadi ya. Ini mau aku pakai untuk numis bawang merah. Seperti biasa bawang merahnya dulu yang aku tumis. Kalau udah wangi lanjut aku masukkan bumbu halusnya dan diosrak-asrek, pokoknya ditumis sampai wangi biar nggak bau langu. Kalau udah wangi dan mateng gini lanjut aku tambahkan air. Ini airnya sedikit aja cuma biar nyemek-nyemek dan ngaduknya nanti gampang ya. Itu aku pakai cobeknya aku bersihin, jadi ya pokoknya nggak banyak-banyak sih airnya. Terus kalau udah, ini udah mendidih lagi, lanjut aku masukin dagingnya. Terus masukin juga tahunya. Ini untuk tahu aku masukin semuanya ya. Terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata.
Ini kalau udah rata begini, lanjut mau aku tambahkan secukupnya kaldu jamur. Terus diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah, yang terakhir di sini mau aku tambahin sama kecap manis secukupnya. Udah tinggal diaduk-aduk lagi, pokoknya sampai semuanya rata. Ini nggak usah lama-lama, pokoknya sampai bumbunya meresap deh. Pokoknya terus dari tadi ya. Kalau udah selesai ya udah, ini alhamdulillah udah mateng, lanjut aku matikan aja kompornya. Oke, alhamdulillah itu menu untuk keluarga kami hari ini udah selesai. Jadi dari pagi sampai malam itu makannya pakai itu ya. Sayur nangka muda yang disantan sama balado tahu dan juga daging. Terus ini lanjut aku mau beres-beres dapur dulu biar nanti lebih nyaman lagi ya, karena aku bakalan masak pare kan. Jadi untuk pare itu bukan dimakan untuk keluarga aku, tapi buat guru TK-nya Mas Dio dan Adek Royan dulu ya. Jadi hari Kamis itu aku kan masak pare, terus aku upload di status Facebook, dan ternyata gurunya Dek Royan kepengen gitu ya, karena memang masak pare itu gampang-gampang susah. Yang udah biasa dan bisa ya bisa jadi nggak pahit, tapi kalau misalnya yang belum terbiasa ya nggak tahu, mungkin beda tangan beda rasa kali ya, cie. Jadi hari ini hari Sabtu mau aku masakin pare untuk gurunya Mas Dio dan Adek Royan dulu waktu di TK. Seperti biasa untuk masak pare ini aku nggak ada ritual meres-meres, ngeremes-ngeremes pakai garam, nggak ada ya. Cuma dicuci bersih aja, terus habis itu diiris, dibuang bijinya, terus tinggal dipotong-potong deh atau diiris-iris sesuai selera. Terus tadi aku juga udah nyiapin udang rebon kering, udah aku pilihin, udah dibersihin dan udah aku cuci juga. Terus lagi aku jemur sambil aku nyiapin bahan-bahannya ini ya, jadi biar kering lagi nanti udangnya, tapi posisinya udah dalam keadaan bersih gitu. Oke, jadi ini pare setelah diiris-iris gini nggak dicuci lagi ya. Terus untuk bumbunya di sini pakai bumbu dasar seperti biasa. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, aku juga pakai tomat. Jadi caranya biar nggak pahit, meski nggak pakai ritual yang melelahkan diremes-remes pakai garam, itu biar nggak pahit itu jangan dikasih air ya teman-teman. Kalau misalnya biar kayak ada airnya itu bisa dipakai tomat gitu. Tomat kan mengeluarkan air ya, jadi nanti biar nggak cepet gosong, dan minyaknya juga pakai agak banyak aja. Jadi biar ngaduknya enak, terus bumbunya itu tercampur rata, nggak gosong ya, salah satunya itu ya pakai tomat atau minyaknya yang agak banyak. Dijamin insya Allah nggak bakalan pahit sama sekali. Udah, ini kalau udah bumbunya diulek semua, lanjut seperti biasa lagi untuk bawang merahnya aku diiris-iris aja. Untuk tomatnya sama aku ini mau diiris-iris aja ya. Kenapa nggak diulek? Ya nggak apa-apa, aku kepengennya diiris-iris. Apaan sih, nggak jelas ya. Jadi kayak menurut aku tuh kalau diiris-iris kayak lebih cantik ya nggak sih? Tapi kalau teman-teman mau tomatnya diulek ya nggak masalah juga. Terserah, pokoknya sesuai selera aja. Kalau udah lanjut di sini aku mau siap-siap untuk numis bumbunya. Yang pertama ini aku nyiapin penggorengan dan juga minyak. Minyaknya masih sama pakai bekas goreng tahu tadi pagi. Jadi ini aku mulai memasak pare itu sekitar jam 8-an ya. Jadi nanti biar bisa diantar sebelum gurunya pulang, karena biasanya kalau hari Sabtu kan pulangnya cepet ya, antara jam 10 atau jam 11. Jadi kenapa gurunya kepengen dibikinin pare, karena memang beliau itu pernah makan masakan pare aku ya, dan katanya emang beneran enak, nggak pahit teman-teman. Makanya minta lagi, kepengen gitu, ya udah aku bikinin aja, mumpung pare juga lagi murah ya kan. Kalau mintanya cuma pare mah ya aku kasih lah dibikinin. Kalau mintanya berlian ya elah, mau ngambil di mana ya, aku aja nggak punya. Oke, ini perbumbuannya udah matang, aku tumis-tumis, lanjut
aku masukin tomatnya, dan ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, sampai agak layu gitu si tomatnya. Baru habis itu masukin pare yang tadi sudah diiris-iris, diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata, terbalur sama bumbunya ya. Ini memang bumbunya juga nggak terlalu banyak karena aku khawatir kepedesan kalau banyak-banyak, jadi ya secukupnya aja. Ini aku tutup sesekali ya biar kayak beruap, jadi nggak cepet kering di dalamnya, di penggorengannya gitu, jadi nggak cepet gosong juga. Pokoknya sesekali aja ya dibolak-balik, dipastikan biar nggak gosong karena memang ini nggak ada tambahan air sama sekali. Kalau kira-kira terlalu kering bisa ditambahin lagi sama minyak. Nah, ini parenya udah mulai mau mateng, lanjut aku tambahin secukupnya gula pasir dan juga kaldu jamur. Ini kali ini nggak aku kasih saus tiram ya, jadi biar warnanya itu nggak gelap, karena ini mau dikasih ke orang, biar cantik juga warnanya dan enak rasanya. Terus ini kalau udah tercampur rata begini, lanjut tambahkan udang kering yang tadi udah bersih. Ini kenapa aku naruh udang keringnya itu belakangan, karena kalau di awal itu dia kayak nyerap semua bumbu gitu, nanti kayak parehnya nggak kebagian. Jadi ya udah belakangan aja. Sesuai selera sih, kalau teman-teman mau dikasihnya di awal ya monggo silahkan. Udah tinggal diaduk-aduk aja ini sampai tercampur rata, ditutup sebentar, terus ya tunggu matang. Kalau udah matang tinggal matikan aja kompornya. Untuk masak pare ini juga aku lebih suka nggak terlalu matang ya, pokoknya kayak masih agak keras-keras, nggak terlalu matang lah pokoknya. Oke, jadi videonya sampai sini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.